Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga pada kesempatan pada siang hari ini Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk hadir dalam majelis yang mulia, di mana pada hari Jumat ini Allah memerintahkan kita kaum laki-laki untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan ibadah salat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan kelak ketika di akhirat nanti Allah memberikan ridho atas apa yang kita tunaikan pada siang hari ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita juga senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena ini perintah Allah dan diwajibkan bagi mereka setiap yang bertugas memberikan khutbah, entah itu khutbah nikah, khutbah salat hari raya, dan khutbah salat Jumat. Maka wasiat takwa ini dijadikan oleh Allah sebagai rukun. Yang dimaksud dengan rukun adalah harus dilakukan. Kalau rukun itu tidak terlaksana maka bisa batal. Maka para imam mazhab, terutama Imam Syafi'i, berpendapat ketika pada suatu khutbah Jumat sang khatib lupa tidak menyampaikan wasiat takwa, mengajak ke takwa kepada jamaah yang hadir, maka dapat dipastikan rangkaian ibadah salat Jumat itu tidak diterima atau batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mengajak diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Maka jadikanlah takwa ini sebagai pembayaran, sebagai imbal balik dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana para teladan terdahulu, para sahabat Nabi dan generasi-generasi berikutnya, mereka menjadikan nikmat Allah, maka mereka bayar kenikmatan itu dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita wujudkan dalam bentuk yang sederhana, misalnya melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah, di mana kisah ini cukup menarik dan mudah-mudahan kita sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Kita dapat menteladani kisah ini karena kisah ini sumbernya dari sahabat yang utama dan sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau memberikan wasiat, memberikan pesan khusus kepada seorang sahabat, di mana sahabat ini dikenal sebagai pemegang rahasia Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan wasiatnya kepada sahabat ini, kebetulan waktu itu di hadapannya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyaksikan percakapan itu. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, maka kemanapun
Umar bin Khattab ini kalau orang Jawa bilang ngintil, selalu mengikuti kemanapun sahabat ini pergi. Kemudian Umar bin Khattab ini selalu merengek-rengek kepada sahabat yang satu ini agar diberitahu apa rahasia yang telah disampaikan oleh Nabi kepadanya. Ternyata dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Nabi pernah berpesan kepada sahabat ini, mengatakan ini ada rahasia. Di dalam gulungan kertas ini, waktu itu bahan kertas dari bahan papirus, ini ada rahasia. Di dalam gulungan kertas ini, di dalam gulungan kertas ini ada daftar nama-nama orang-orang munafik. Kamu simpan dan kamu tidak boleh menyebut siapapun namanya yang termasuk dalam daftar orang-orang munafik ini. Kamu baru boleh menyebutkan si fulan munafik ketika si fulan itu telah meninggal dunia. Dan apabila mereka, yaitu orang-orang yang masuk dalam daftar golongan orang munafik ini, dan apabila mereka semua atau di antara mereka ada yang meninggal dunia, maka jangan dimandikan, jangan dikafankan, jangan disolatkan, dan jangan dimakamkan di lingkungan pemakaman kaum muslimin. Ketika sahabat yang satu ini menerima wasiat dari Rasulullah ini, Umar waktu itu ada. Umar pun berkata di dalam hatinya, kenapa Rasulullah SAW menyampaikan amanat ini kepada dia? Bukankah aku ini lebih baik, fisikku lebih kuat, hatiku ini lebih kuat dari dia? Aku pasti bisa mengemban amanat ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu Umar pun di dalam hatinya dia meraba-raba, introspeksi, atau jangan-jangan Rasulullah SAW tidak memberikan amanat ini kepadaku. Jangan-jangan namaku ada di dalam golongan daftar orang-orang munafik itu. Akhirnya ma'asyiral muslimin, kemanapun Umar senantiasa mengikuti sahabat ini, kemanapun pergi diikuti dia. Sambil dia merengek-rengek, tolong beritahu siapakah mereka. Mereka siapa yang masuk dalam golongan munafik. Sampai para sahabat yang lain pun heran, ada apa Umar ini dengan sahabat ini. Lalu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ketika Umar mendesak terus, siapakah mereka yang masuk dalam golongan orang munafik ini, akhirnya sahabat yang satu ini pun mengatakan, wahai Umar, kau tahu sendiri, kau mendengar langsung dari Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan kepadaku untuk menjaga rahasia ini, untuk menyimpan daftar nama-nama orang munafik, dan aku boleh menyebarkannya, memberitahukannya si fulan munafik apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, lalu sahabat ini mengatakan, wahai Umar, maafkanlah aku, dan aku mohon pengertianmu bahwasannya aku tidak bisa memberitahukan kepadamu siapakah mereka yang termasuk dalam daftar golongan orang-orang munafik. Maka ma'asyiral muslimin, pada puncaknya akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia menangis dan sambil bersikeras mengatakan, baiklah sahabatku, kalau begitu, kalau engkau tidak mau memberitahukan kepadaku siapakah mereka golongan orang-orang munafik itu, maka beritahukanlah kepadaku apakah namaku, apakah nama Umar ada di dalam golongan daftar orang-orang munafik itu. Maka sahabat yang satu ini pun mengatakan, baiklah Umar, ketahuilah bahwa namamu tidak masuk dalam daftar golongan orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin, apa respon Umar? Umar bin Khattab radhiyallahu an, langsung dia tersungkur, bersujud, mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis terseduh-seduh, dia bahagia, dia terhindar dari golongan orang-orang munafik yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu siapakah sahabat yang menerima mandat dari Rasulullah ini
untuk menyimpan daftar orang-orang munafik. Dia adalah seorang sahabat yang dikenal sebagai sahabat dengan predikat penjaga rahasia wasiat Nabi. Dia adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat, ketika para sahabat yang lain bertanya tentang fadilah, keutamaan amal, bagaimana tentang surga, tetapi Hudzaifah ibnul Yaman ini selalu bertanya tentang sebaliknya. Apakah yang dilarang Allah? Apakah yang diharamkan Allah? Apakah Allah membenci sesuatu? Apakah itu? Bagaimana tentang neraka dan sebagainya? Kalau sahabat-sahabat yang lainnya bertanya tentang keutamaan, kenikmatan, Hudzaifah ibnul Yaman selalu bertanya tentang hal yang sebaliknya. Apa yang membuat manusia itu nanti takut dalam kehidupan akhirat? Siksaan apakah yang akan dia lakukan, yang akan dia dapatkan? Maka Hudzaifah ibnul Yaman pun akhirnya dikenal sebagai seorang sahabat yang memegang rahasia dari Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tadi Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman agar ketika ada orang munafik meninggal dunia, jangan dikafankan, jangan dimandikan, jangan disolatkan, dan jangan dimakamkan di areal pemakaman kaum muslimin. Maka artinya apa? Artinya orang-orang munafik itu dikategorikan, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang kafir. Walaupun dia bersorban, pakai peci, bersarung, menggunakan baju koko, tetapi ketika dia masuk dalam golongan orang munafik, maka keimanannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah di ayat yang ke-84, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah engkau Muhammad sekali-sekali melaksanakan salat untuk orang-orang munafik itu selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri berdoa di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, masalahnya di sini adalah Rasulullah SAW pernah melarang kita untuk menjustifikasi, memvonis seseorang itu munafik. Hai kamu munafik, tidak boleh. Kita tidak boleh menuduh sembarangan orang itu telah munafik. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengumpulkan ada sekitar 32 ayat yang berbicara menerangkan dengan sifat-sifat orang-orang munafik, dan para ulama terdahulu pun bersepakat bahwa kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka kita harus berusaha untuk diri kita sendiri agar tidak jatuh ke dalam golongan sifat-sifat orang munafik. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 84 tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang orang munafik dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan didoakan di atas kuburnya, dan dilarang dimakamkan di kuburan kaum muslimin, ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat. Bayangkan, dia seorang sahabat tetapi masuk dalam golongan munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang gembong atau tokoh dari golongan orang-orang munafik. Ketika di belakang Rasulullah, dia gembar-gembor membuat sebuah provokasi untuk menghancurkan perjuangan Rasulullah SAW. Sebagai contoh kasus pada peperangan Badar, pada waktu itu kaum muslimin pada waktu itu yang menjadi tentara, bala tentaranya diprovokasi sehingga akhirnya banyak mereka yang lari dari medan peperangan. Lalu akhirnya tinggal 200 orang pasukan kaum muslimin dan akhirnya kalah. Apa yang dikatakan ke Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Hei, lihatlah, untung kalian semua tak ajak pulang. Kalau kalian tidak aku ajak pulang, pasti kalian akan mati konyol di dalam peperangan itu. Kemudian provokasi yang lain adalah ketika dalam sebuah peperangan Rasulullah SAW ditemani istrinya Aisyah radhiyallahu anha.
ternyata Ibunda Aisyah ini tertinggal rombongan dan akhirnya ditemani oleh seorang sahabat, seorang pemuda bernama Sofwan. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul ini menggelontorkan sebuah gosip, ternyata Aisyah dan Sofwan telah berselingkuh, sehingga akhirnya prasangka yang telah diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini dibantah oleh Allah dari surat An-Nur ayat 21 sampai 27. Ini contoh masyarakat muslimin, orang-orang munafik, dia sering ikut berjamaah dengan Nabi, dia ikut mendengarkan kajian ceramah dari Rasulullah, bermajlis bersamanya, atau bahkan dia juga sering melihat sendiri bagaimana Allah menurunkan wahyu, diturunkannya Al-Quran, tetapi hatinya ada penyakit, yaitu kemunafikan. Maka itu semua tidak menjadikan dia dianggap sebagai orang mukmin dan orang muslim, tetapi dia dianggap sebagai golongan orang munafik, dan balasannya adalah dia menjadi orang-orang kafir, mana tempatnya nanti disamakan dengan orang kafir dalam neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, dalam sebuah kitab yang masyhur yang berjudul Kitab Fathul Bahri, di mana kitab Fathul Bahri ini dikenal sebagai syarah atau tafsir penjelas dari Sahih Bukhari. Kitab ini dikarang oleh ulama besar yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam salah satu muqaddimah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mengutip sebuah pendapat atau cerita dari murid seorang sahabat dari Abdullah bin Abbas. Dia adalah seorang tabi'in yang bernama Imam Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Hajar dalam kitabnya ini menyampaikan perkataan Imam Ibnu Abi Mulaikah, di mana Ibnu Abu Mulaikah ini berkata, "Saya telah berjumpa dengan para sahabat Nabi, jumlahnya 30 orang. Dan dari ke-30 orang ini mempunyai kesamaan. Ada 4 persamaan. Persamaan yang pertama adalah seluruh sahabat Nabi ini sepakat bahwa iman mereka masih lemah. Seluruh sahabat ini sepakat iman mereka masih lemah. Oleh karena itu para sahabat Nabi itu selalu bergantung kepada Allah, berlindung kepada Allah, agar mereka senantiasa diberikan istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan mereka senantiasa berlindung kepada Allah dan memohon hidayah agar senantiasa mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Persamaan yang kedua, kata Imam Abi Mulaikah, dari ke-30 sahabat ini adalah seluruh sahabat seluruhnya menyangka bahwa amal ibadahnya yang telah dia lakukan dalam kehidupan dunia ini masih sangat sedikit. Dan amal yang sedikit itu, kata mereka, belum tentu semuanya diterima. Seperti kalau kita melihat ada seorang ulama tabi'ut tabi'in, dia di hari gurunya yaitu Hasan Al-Basri menyampaikan bahwasannya para sahabat itu ketika membaca surat Hud ayat 15-16 mereka menangis. Di ayat Hud, di surat Hud itu ayat 15-16 menceritakan ketika orang-orang itu beribadah mengharapkan dunia, maka mereka pun tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat, dan seluruh amal ibadahnya karena dunia itu seperti haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Ketika membaca ayat ini, para sahabat itu, kata Imam Hasan Al-Basri kepada muridnya, seluruh sahabat itu banyak menangis. Jangan-jangan amal mereka tidak menjadi apa-apa di akhirat nanti. Bahkan kenikmatan dunia yang mereka rasakan kelak ketika di akhirat tidak akan berbuah dalam kenikmatan berupa kenikmatan surgawi. Ini contoh ma'asyiral muslimin, para sahabat mereka tidak yakin amal mereka diterima, dan mereka yakin amal mereka masih sedikit. Kemudian persamaan yang ketiga dari ke-30 sahabat itu adalah, kata Imam Abi Mulaikah, seluruh sahabat itu bahagia, senang, bersyukur, gembira bila ada orang-orang yang mau menyebutkan kekurangannya, mengkritiknya, mengingatkannya. Bahkan kalau mereka mau menyampaikan cacatnya, mereka tidak segan-segan berterima kasih, dan mereka pun akhirnya gemar introspeksi dirinya. Dan ini ditiru oleh para sahabat.
Jadi para sahabat itu akhirnya generasi berikutnya anak sahabat seperti generasi tabi'in. Seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri pernah dikatakan oleh muridnya, "Wahai guru, ada seseorang yang menjelek-jelekan engkau. Engkau dikatakan oleh seseorang itu begini. Pokoknya dia itu mengkritikmu, mengingatmu, memfitnahmu, demikian. Lalu Hasan Al-Basri bertanya, "Kamu tahu di mana rumahnya?" "Saya tahu, guru." "Baiklah, kamu ikut aku." Hasan Al-Basri yang ulama besar itu pun akhirnya mengajak muridnya ke sebuah pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga seperti beras, gula dan sebagainya. Lalu diajaknya muridnya itu ke rumah orang yang telah memfitnahnya. Diketuk pintunya, lalu keluarlah laki-laki tadi. Lalu Hasan Al-Basri bertanya, "Apa benar kata muridku ini, engkau telah mengatakan aku demikian. Kalau engkau benar, maka aku berterima kasih karena engkau telah mengetahui kejelekanku, mengetahui kekuranganku. Maka sebagai hadiahnya aku berikan kebutuhan pokok sembako ini untukmu. Mudah-mudahan bisa mencukupi kebutuhan untuk keluargamu." Ini contoh ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian. Para sahabat terdahulu merasa gembira, senang bila ada orang yang mengkritiknya, mengingatkannya dan sebagainya. Kemudian persamaan yang keempat, kata Ibnu Abi Mulaikah, dari ke-30 sahabat ini adalah seluruh sahabat itu mereka benar-benar tidak yakin, bahkan mereka tidak percaya jika mereka bisa selamat dari sifat-sifat kemunafikan. Seperti Umar bin Khattab tadi, dia merasa dirinya, jangan-jangan di dalam hati saya ini ada sifat munafik. Oleh karena itu kita tahu bahwa Umar bin Khattab itu seorang sahabat yang utama, mulia, di zaman masuk surga, tetapi hatinya tidak yakin kalau dia bisa terbebas dari sifat kemunafikan. Dan ma'asyiral muslimin, Imam Abu Mulaikah pun mengatakan, kalau tadi dia bertemu dengan 30 orang sahabat, mempunyai 4 persamaan, maka Imam Abi Mulaikah pun mengatakan, saya juga telah berjumpa dengan 30 orang munafik dari kota Madinah dan kota Mekah, dan semuanya juga memiliki 4 persamaan. Persamaan yang pertama adalah seluruh orang munafik itu dia bangga, imannya merasa sudah kuat. Dia gembar-gembor ke sana kemari mengatakan, iman saya sudah kuat, sudah kokoh. Saya ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan saya mungkin mereka mengatakan yakin masuk surga. Kemudian persamaan yang kedua dari ke-30 orang munafik ini, semuanya menyangka kalau amal ibadahnya sudah banyak dan pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya merasa amalnya sudah banyak diterima oleh Allah, mereka beribadah seenaknya, kadang malas beribadah. Kemudian ma'asyiral muslimin, persamaan ketiga dari ke-30 orang munafik ini, mereka dongkol, marah, tersinggung, sakit hatinya bila ada orang yang mengingatkannya, bila ada orang yang mengkritiknya, mereka marah, bahkan melihat statusnya. Kalau misalnya dia seorang yang pejabat, mempunyai anak buah, apa kamu? Kamu itu masih di bawah saya. Kamu kok masih berani mengingatkan saya? Padahal kamu itu siapa? Kamu itu anak kemarin sore. Contoh orang munafik. Maka kalau ada orang yang diingatkan, kalau ada orang yang diingatkan kesalahannya, tetapi dia tidak mau menyadari dan mengakui, maka pasti dia dapat golongan sebagai golongan orang-orang munafik. Persamaan yang keempat dari ke-30 orang munafik ini adalah seluruh orang munafik itu merasa aman dan pasti mereka terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Ma'asyiral muslimin, lalu kemudian ada pertanyaan, munafik zaman dulu dan sekarang lebih parah mana? Tentu kalau kita melihat, mengamati kaum munafik di zaman Nabi dan zaman sekarang, tentu lebih parah sekarang. Kalau misalnya di zaman Nabi dulu, orang-orang munafik itu ketika bertemu dengan Nabi, kemunafikannya dalam hatinya langsung mati. Mereka sopan, santun di hadapan Nabi. Tetapi ketika mereka jauh dari Nabi, ada orang munafik mengatakan, Nabi itu loh perutnya gendut,
ada yang mengatakan Nabi itu demikian. Tetapi ketika di hadapan Nabi, dia santun dan hormat kepada Nabi. Begitu juga dengan sahabat tadi yang saya sampaikan di atas, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bermajelis bersama Nabi, sholat bersamaan bersama Nabi, sering melihat bagaimana wahyu itu diturunkan oleh Allah. Tetapi ketika di kemudian hari dia jauh posisinya dari Nabi, dia berusaha ngompori, memprovokasi orang-orang agar meninggalkan agama ini. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan orang terdahulu munafiknya itu karena harta. Karena kaum kafir waktu itu kalau tidak masuk Islam akan diberikan jizyah, semacam upeti atau pajak. Supaya terhindar dari pajak, mereka harus masuk Islam. Dan inilah salah satu kemunafikan mereka disebabkan karena harta. Sedangkan orang-orang munafik zaman sekarang, mereka berpeci, berkopiah, bersorban, menggunakan baju pakaian koko, bersarung, sering masuk masjid berjamaah, bahkan punya gelar profesor, doktor dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ucapannya, statementnya menyudutkan Islam, mengkoreksi syariat. Ada seseorang, kalau kita aktif di media sosial, pernah menjumpai ada orang mengatakan begini, haji itu kan mahal biayanya, puluhan juta, bahkan sampai antri. Gimana kalau dana haji yang begitu besar disumbangkan aja untuk mengetas kemiskinan, untuk mengangkat harkat martabat kehidupan anak-anak yatim, atau mungkin membangun masjid yang butuh kekurangan dana, dan sekolah dan panti asuhan. Bayangkan, bergelar profesor, doktor, lulusan sebuah institusi pendidikan agama Islam. Inilah contoh orang munafik. Dan orang munafik itu selalu mengkoreksi syariatnya, selalu memprotes apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang munafik ini senantiasa berteman dengan orang-orang. Mereka berusaha merongrong agama ini. Merongrong agama ini agar apa? Agar kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya terpengaruh dengan mereka. Akhirnya kita mengikuti arah mereka agar semakin jauh dari agama ini. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bahkan ada salah seorang menteri agama, kalau saya sebutkan namanya, pasti Bapak yang sudah sepuh pasti tahu. Beliau menjabat di zaman era tahun 80-an, mengatakan Al-Quran itu tidak sesuai dengan zaman sekarang. Hukum-hukumnya perlu direvisi. Maka kita harus menggunakan aturan sesuai dengan zaman sekarang. Bayangkan sekelas menteri agama ngomongnya begitu. Ini contoh orang munafik. Orang munafik itu semangatnya adalah mengkoreksi, nggak terima kalau dia ditetapkan aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengkomentari syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan apa yang kita bawakan pada kisah di atas tadi, marilah kita teladani Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam bagaimana dirinya terhindar, menjaga dirinya terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Karena sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di lapisan neraka yang paling bawah. Kemudian di atasnya adalah orang-orang kafir, dan di atasnya lagi tingkat yang paling atas di neraka adalah ditempati orang-orang yang mukmin yang khilaf dalam melakukan dosa dan maksiat. Lalu kemudian ketika dia sudah menebus kesalahannya, orang mukmin ini akan diintas dari surga dan dibersihkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang-orang munafik dan orang kafir khalidina fiha, mereka dijanjikan oleh Allah kekal selamanya dalam kehidupan neraka. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini memberikan manfaat kepada kita sekalian, senantiasa juga memberikan semangat dan dorongan agar kita ini senantiasa menjaga diri kita dari bahaya sifat-sifat kemunafikan. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu
allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita mohon berdoa kepada Allah. Seraya tidak lupa dalam permohonan doa itu kita mohon ampunan dari dosa-dosa dan kesalahan kita, baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Seraya tidak lupa juga kita memohon hidayah dan petunjuk dari Allah agar senantiasa kita ini mendapatkan bimbingannya, perlindungannya dari kesesatan dunia ini. Karena Rasulullah SAW mengibaratkan dunia ini ibaratnya seperti seorang yang ketika di malam hari dia menyalakan api unggun misalnya. Lalu binatang-binatang kecil itu datang ke dalam api itu. Lalu Rasulullah mengatakan, wa na'khudhu bihajuzikum, aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian agar kalian jangan jatuh ke dalam api itu. Walakinnakum tafalatuna anni, kata Rasulullah, tapi kalian malah lepas dariku. Dan inilah dunia begitu menarik, begitu menggoda, dan tidak jarang manusia ini bisa tergoda oleh dunia. Akhirnya dia tidak mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan justru sebaliknya adalah kesengsaraan di dalam kehidupan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzi wa nafthi wa nafsi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.